Uye ya jatuh pada Sandisara Kliwon uku uye, secara umum dan lumrah disebut dengan tumpuk kandang. Artinya uye itu adalah pada binatang yang menjadi satu bentuk kegiatan orang Hindu di Bali pada zaman budaya pertanian, dikaitkan dengan budaya peternakan. Orang memelihara sapi untuk membantu kerjanya di sawah, orang memelihara babi sebagai investasi. Kalau orang di Gianyar bilang celeng-celengan gitu. Sehingga apa yang menjadi produk dari sebuah budaya pertanian ini, inilah sesungguhnya akan dipersembahkan pada Tuhan. Namun yang jelas, tumpuk uye ini mengandung sebuah makna bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak hanya membutuhkan teman sesama manusia, dia juga membutuhkan hewan-hewan di sekitarnya untuk diajak bekerja sama dalam rangka apa? Memenuhi gizi rumah tangga, memenuhi konsumsi untuk upacara. Jadi manusia tidak hanya mampu menggunakan, tapi harus dimuliakan. Inilah lahir yang disebut dengan tumpuk uye. Sewewengkon ala sering pura dalam Padang Tegal kewastane Mandala Suci Wenarawana. Sapa sira ugi tan kedadosan ngusak ngasik sepedaging alas inucap. Sane memuruk keni pamidana manut perarep. Terkait dengan tumpuk kandang, yaitu tumpuk uye yang biasa kita lakukan 6 bulan sekali. Ini adalah upacara rutinitas seperti halnya odal atau wali di Pura Kayangan 3, Pura Dalam, Pura Desa, dan Pura Pusat. Tumpuk ini juga dilaksanakan 6 bulan sekali, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan antara binatang yang ada di hutan Mandala Suci Wenarawana dengan keberadaan hutan itu sendiri dan manusia atau lingkungan objek yang memang kita memerlukan keharmonisan untuk menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Tujuan yadnya adalah menjaga keharmonisan. Nah, dampak dari yadnya ini secara nyata kita bisa lihat di Mangkukuris adanya monyet yang jumlahnya sekian banyak, tapi mereka cukup ramah, artinya cukup jinak gitu loh, sehingga mereka tidak mengganggu pendatang yang datang ke Mangkukuris atau ke Mandala Suci Wenarawana. Nama resmi dari Monkey Forest Ubud adalah Sacred Monkey Forest Sanctuary, berlokasi di Desa Pekraman, Padang Tegal, Ubud, Gianyar, kurang lebih sekitar 25 km dari Denpasar. Dan ini merupakan salah satu contoh bagaimana Desa Pekraman atau desa adat diberikan kewenangan mengelola aset ekonominya sehingga bisa mandiri. Misi dari Monkey Forest ada 4. Yang pertama tentu sebagai objek wisata. Yang kedua adalah sebagai paru-paru kota Ubud. Yang ketiga sebagai laboratorium alam bagi pendidikan. Dan yang keempat kami juga mendedikasikan tempat ini sebagai tempat pelestarian tanaman hutan dan tanaman untuk upacara. Konsep pengembangan kawasan adalah Trita Karana, di mana kami sangat memperhatikan bagaimana keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, kita jaga dengan baik
sehingga ini bisa memberikan sebuah proses pemeliharaan kawasan yang kami harapkan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi keberadaan Monkey Forest ini kan memang menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Ubud nih. Nah, dasar keberadaan Monkey Forest ini memang sangat membantu sekali ya. Di mana dengan adanya Monkey Forest ini jadi menjadi daya tarik yang menyebabkan tamu atau orang asing baik domestik ini datang ke Ubud, khususnya ke Padang Tegal ya. Nah, dengan kedatangan tamu yang ke Padang Tegal ini berdampak pada perkembangan pariwisata yang ada di Padang Tegal ini ya. Kalau dulu yang ingat waktu yang masih kecil ya, penginapan yang ada di Padang Tegal itu bisa dihitung dengan jarinya. Jadi setelah kalau tidak salah yang mulai dari tahun 1990 nih perkembangan pariwisata khususnya di Padang Tegal ini berkembang sangat pesat sekali ya. Landasnya setiap tahun penambahan penginapan hotel cukup berkembang pesat di daerah Padang Tegal ini. Keberadaan tumpak Uye atau tumpak Andang di Bali merupakan sebuah warisan kebudayaan yang memang secara turun-temurun harus diwarisi, terutama oleh generasi muda. Khususnya di Padang Tegal, aplikasi atau penerapan tumpak Andang tersebut bisa dilakukan melalui istilah Balinya ngotoni goblok atau ngotoni gede. Hal ini harus kita warisi, harus kita lestarikan secara turun-temurun, karena penting kaitannya dengan hubungan trihita karana, hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesamanya. Tentunya aset seperti ini, aset budaya yang kita miliki harus dilestarikan terutama oleh generasi muda khususnya di Padang Tegal. Sesungguhnya ketika di upacara ada konsep internalisasi citra kedewatan melalui upacara yang kita buatkan pada binatang itu. Jadi dengan demikian pelestarian lingkungan ini tetap memang diperhatikan di dalam ajaran agama Hindu. Yang jelas ada ucapan atau rasa syukur berterima kasih kepada alam ini, kepada Sarwa Prani Tangkara yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Dia hadir untuk bersama-sama melengkapi kehidupan manusia untuk menuju tujuan yang sama.